Masih belajar dari bab 7, saya diciptakan untuk suatu tujuan. Kita akan belajar dari pengalaman Samuel berjumpa dan mendengar panggilan Tuhan. Samuel bisa melakukan pekerjaan baik seperti yang direncanakan Tuhan, karena Samuel mendengar suara Tuhan. Yuk katakan, mendengar. Samuel tinggal dalam bait Tuhan. Ia semakin besar dan semakin disukai oleh Allah dan sesamanya. Tuhan menyertai Samuel dan menyampaikan perkataannya melalui Samuel. Maka taulah seluruh Israel bahwa Samuel telah dipercayakan jabatan nabi. Saat itu terjadi peperangan antara orang Israel dan orang Filistin. Peperangan semakin hebat. Orang Israel terpukul kalah. Ketika mereka kembali ke perkemahan, mereka memutuskan untuk membawa tabut perjanjian Tuhan tanpa mendengar perkataan Tuhan terlebih dulu. Peperangan pun berlanjut. Orang Filistin menang. 30.000 orang Israel meninggal dalam peperangan itu. Dalam 1 Samuel pasal 7 tercatat, orang Israel mengeluh kepada Tuhan karena takut terhadap orang Filistin yang menyerang orang Israel. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Samuel mengajak orang Israel bertobat kembali untuk menyembah Tuhan. Maka orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, orang Israel menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkatalah di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Orang Israel menyesal, bertobat dan berbalik mencari Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Orang Israel pun menjadi ketakutan terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Saat Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tapi pada hari itu Tuhan menggunturkan dengan bunyi yang hebat kepada orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mizpah. Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer. Lalu katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Samuel bertumbuh besar di rumah Tuhan. Ia mendengar dan menyampaikan perkataan Tuhan kepada bangsa Israel. Samuel menjadi nabi dan hakim atas orang Israel. Ketika orang Israel tidak taat Tuhan, Samuel mengajak mereka berdoa untuk minta ampun kepada Tuhan. Tuhan menyelamatkan Israel dari musuh. Seperti Samuel, kita belajar mendengar suara Tuhan untuk mengetahui tujuan Tuhan buat hidup kita. Kita belajar mendengar suara Tuhan saat di rumah, bersama papa mama, melalui keluarga Tuhan di Kersel, dan saat ibadah Treasureland. Yuk terus latih pendengaran kita,
supaya kita semakin mengerti tujuan Tuhan buat hidup kita. Yakinlah, saya diciptakan untuk sebuah tujuan, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik.